Selain Jakub Utama, 4 orang kaya ini juga dikenal tajir karena bisnis stasiun televisi di tanah air. Pendiri Kompas Gramedia Jakub Utama, 88 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, Rabu 9 September 2020. Dikutip dari Kompas TV, pihak keluarga sudah datang di Rumah Sakit Kelapa Gading. Jenazah rencananya dibawa ke tempat persemayaman di gedung Kompas Gramedia. Jakub Utama lahir di Borobudur, Magelang, 27 September 1931. Almarhum wafat pada usianya yang memasuki 88 tahun. Jakub Utama mengawali karirnya pertama kali menjadi seorang guru. Namun dia kemudian memilih jalan sebagai wartawan hingga kemudian mendirikan jaringan media terbesar, Kompas Gramedia, bersama rekannya PK Ojong. Perjuangan Jakub Utama besarkan Kompas Gramedia. Saat membesarkan Intisari dan Kompas, Jakub Utama dan Pak Ojong berbagi tugas. Jakub mengurusi editorial, sedangkan Ojong di bidang bisnis. Namun kemudian situasinya menjadi tidak mudah bagi Jakub. Setelah 15 tahun kebersamaannya dengan Ojong membangun Kompas, Ojong meninggal mendadak dalam tidurnya tahun 1980. Kepergian Ojong meninggalkan beban berat. Beban itu tiba-tiba terpikul di pundak Jakub. Jika selama ini konsentrasinya adalah mengurusi bidang redaksional, ia kini juga dipaksa untuk mengurusi aspek bisnis. Kenang Jakub dengan rendah hati, "Saya harus tahu bisnis." Dengan rendah hati saya akui pengetahuan saya soal manajemen bisnis nol, tapi saya merasa ada modal. Bisa ngomong, kelebihan saya adalah saya tahu diri, tidak tahu bisnis. Kerendahan hati bahwa ia tidak tahu bisnis itulah yang kemudian mengembangkan grup Kompas Gramedia menjadi sebesar sekarang. Kerendahan hati ini pula yang membuatnya tidak merasa jemawa atas apa yang dicapainya. Ia tidak pernah merasa kaya di antara orang miskin, juga tidak merasa miskin di antara orang kaya. Selain Jakub Utama, ada 4 nama orang kaya di Indonesia yang juga memiliki bisnis di bidang stasiun televisi. Khairul Tanjung, sudah kenal pastinya dengan orang terkaya di Indonesia yang satu ini. Ya, bener banget, Khairul Tanjung, si anak singkong. Dikenal banyak orang berkat kedua stasiun televisinya, Trans TV dan Trans 7. Gak cuma punya bisnis penyiaran, Khairul Tanjung membangun banyak kerajaan bisnis yang tergabung dalam City Corp. Dimulai dari bisnis sepatu, kemudian merambah ke bisnis lainnya seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, investasi retail, hotel, kuliner, hingga agribisnis. Trans TV mulai beroperasi sejak 2001. Seiring berkembangnya acara-acara yang ditayangkannya menyedot perhatian khalayak ramai. Pada 2006, Khairul melebarkan sayap bisnis penyiarannya dengan mengakui sisi TV7 dari Kompas Gramedia Group yang kemudian berganti nama menjadi Trans 7. Khairul Tanjung diberitakan majalah Forbes memiliki kekayaan hingga 3,6 miliar US dollar atau 52 triliun rupiah pada 2017. Ia pun ditempatkan Forbes berada di urutan ke-7 orang terkaya di Indonesia. Haritanu Sudibyo sering muncul dalam iklan di stasiun televisinya sendiri. Haritanu Sudibyo bisa disebut sebagai raja media di Indonesia. Lewat MNC Group, ia mendirikan banyak media termasuk juga stasiun televisi. Beberapa stasiun televisi pastinya udah gak asing di telinga kalian. Misalnya aja RCTI, MNC TV, Global TV, hingga E-News. Ini masih ditambah lagi dengan TV terbayar miliknya, yaitu MNC Channel.
Sebelum terjun ke bisnis media, Hari sudah sukses dengan perusahaan investasinya yaitu Bakti Investama. Perusahaan ini didirikan pada 2 November 1989 di Surabaya. Dalam perkembangannya, Bakti Investama menjelma menjadi raksasa bisnis dan berubah nama menjadi MNC Investama. Dari sinilah Hari kemudian menguasai banyak sektor bisnis termasuk media. Kekayaannya pun meningkat dan dilaporkan majalah Forbes mencapai 1,05 miliar US dollar atau 15,3 triliun rupiah. Namanya pun ditempatkan sebagai konglomerat Indonesia terkaya nomor 31. 3. Edi Kusnadi Suryatmaja. Namanya memang belum familiar banget. Namun, siapa sangka Edi Kusnadi Suryatmaja adalah pemilik dari SCTV, Indosiar, hingga O Channel. Edi sendiri awalnya merupakan pengusaha yang menjalankan perusahaan distributor komputer Compaq. Perusahaan yang diberi nama Elang Mahkota Teknologi atau Emtek. Inilah yang kemudian mengakuisisi Surya Citra Media tahun 2001. Lewat Surya Citra, Edi Kusnadi membeli stasiun televisi yang sudah populer di tanah air, mulai dari Surya Citra Televisi, Indosiar, hingga mendirikan O Channel. Tak cukup sampai di situ, Emtek juga menawarkan TV berlangganan yang diberi nama Next Media. Edi Kusnadi Suryatmaja dikabarkan memiliki kekayaan hingga 1,3 miliar US dollar atau 19 triliun rupiah. Ia pun masuk daftar 50 orang terkaya versi Forbes 2017. Abu Rizal Bakri. Kalau nama pengusaha yang ini sih, pastinya sudah kamu kenal. Abu Rizal Bakri dikenal pengusaha sekaligus politisi. Ia adalah pemilik dari 2 stasiun televisi yaitu TV One dan Antv. Lewat Bakri Group yang dipimpinnya, 2 stasiun televisi berdiri, dimulai dari akuisisi La TV yang berubah menjadi TV One tahun 2008. Sebelumnya ada Antv yang meluncur tahun 1993. Abu Rizal Bakri dimasukkan ke dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia 2018. Jumlah kekayaannya mencapai 2,05 US dollar miliar atau 29 triliun rupiah. Nah, sudah tahu kan sekarang siapa saja orang kaya yang jadi bos stasiun televisi? Karena stasiun televisi yang mereka jalankan, kekayaan mereka pun jadi bertambah dan peningkatan itu mempengaruhi posisi mereka dalam daftar orang terkaya.